Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan yang beranggotakan saya sendiri Trisanti Amelia dan rekan saya Raudatul Zahra. Kami di sini akan mempresentasikan ekonomi politik pembangunan. Next. Next, Zahra. Yang pertama yaitu peranan pemerintah di negara sedang berkembang. Negara sedang berkembang bisa merujuk kepada beberapa hal yang berbeda. Jadi, memerlukan klarifikasi lebih lanjut, negara sedang berkembang bisa mengacu kepada yang pertama yaitu Nederlandspoor's atau NS. Ini adalah perusahaan kereta api nasional Belanda. Peran pemerintah dalam NS adalah mengatur dan mengawasi layanan kereta api nasional tersebut, serta mungkin memberikan subsidi atau dukungan keuangan jika diperlukan. Yang kedua yaitu uh, nas- Nasional Sosialistis Dos atau NSDAP. Ini adalah Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman yang berkuasa selama rezim Nazi di Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an. Dalam konteks ini, peran pemerintah Nazi sangat kuat dan otoriter, memengaruhi hampir semua aspek kehidupan di Jerman. Yang ketiga yaitu NSB. Ini bisa merujuk kepada informasi keamanan yang diterbitkan oleh novel untuk produk-produknya. Peran pemerintah dalam hal ini mungkin terbatas pada penggunaan produk-produk novel di lingkungan pemerintah. Yang kedua yaitu demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan? Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan suatu negara dapat mempengaruhi oleh jenis sistem pemerintah yang ada. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan antara demokrasi dan autokrasi bergantung pada banyak faktor dan tidak ada jawaban yang satu ukuran cocok untuk semua. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama demokrasi seringkali terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, aturan hukum yang kuat, dan transportasi. Ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang. Namun, proses demokrasi yang lambat dan birokrasi yang kompleks kadang-kadang dapat menghambat kebijakan ekonomi yang cepat. Yang kedua yaitu autokrasi. Kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan dengan cepat dan efisien. Ini dapat memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah ekonomi yang tegas dan waktu singkat. Namun, kurangnya kontrol dan akuntabilitas dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang dapat merusak pertumbuhan jangka panjang. Penting untuk diingat bahwa semua demokrasi atau autokrasi sama faktor-faktor seperti tingkat korupsi, stabilitas politik, infrastruktur, pendidikan, dan sektor swasta yang kuat juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam beberapa kasus, negara dapat mencapai pertumbuhan yang baik dan konteks demokrasi yang stabil. Sementara negara lain mungkin berhasil di bawah autokrasi yang efisien.
Yang ketiga yaitu tren dalam kepemerintahan dan reformasi, eliminasi korupsi, desentralisasi, dan partisipasi. Yang pertama yaitu menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian atau pengambilan sumber daya publik demi keuntungan pribadi dan kepentingan pribadi lainnya melalui penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh resmi. Dampak korupsi tersendiri dirasakan langsung oleh kaum miskin dan merupakan hambatan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola secara umum dapat dipandang sebagai bagian dari strategi anti kemiskinan. Korupsi dapat dipandang sebagai pajak regresif pada kalangan miskin absolut. Di samping itu, pemerintah yang diobral berasal pemerintah dikuasai penawaran tertinggi. Kaum miskin memperoleh layanan yang lebih sedikit dalam komunitas mereka, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan yang buruk. Hal ini membuat kaum miskin semakin sulit keluar dari perangkap kemiskinan. Kaum miskin membayar suap dengan porsi yang lebih besar dan rumah tangga berpendapatan rendah membayar sogokan dalam presentasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Raudatul Zahra. Kepada Raudatul Zahra dipersilakan. Baiklah, terima kasih Trisanti Amelia. Saya akan melanjutkan presentasi ekonomi politik pembangunan. Selanjutnya, secara rata-rata, negara yang berhasil menangani korupsi cenderung mendorong persaingan dan mengurangi hambatan masuk dalam ekonomi, sekaligus menghilangkan kekuasaan yang terlampau besar di tangan monopoli besar seperti sektor energi di banyak negara dan memastikan bahwa perusahaan yang diprivatisasi menghadapi persaingan, memperbaiki profesionalisme pelayanan masyarakat dengan upah dan tunjangan yang lebih baik bagi pegawai negeri, membuat pengeluaran publik lebih transparan dengan aturan belanja dan anggaran yang lebih jelas, mengurangi kekebalan hukum dari tokoh-tokoh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjamin independensi peradilan, menegakkan dan mendorong kebijakan promosi yang transparan dan meritokratis, serta menghilangkan peraturan yang tidak efisien dan membuat regulasi yang dibutuhkan lebih transparan. Selanjutnya, desentralisasi. Belum lama ini, tren ke arah desentralisasi dan pemerintah mandiri perkotaan lebih besar telah meningkat di negara-negara berkembang seiring demokrasi menyebar di Amerika Latin, Eropa Timur, dan tempat-tempat lain. Dan proses politik yang terjadi memungkinkan otonomi yang lebih besar untuk tingkat pemerintah regional dan daerah. Desentralisasi Brazil ke 26 negara bagian dan sekitar 5.000 kabupatennya tercatat sejak Konstitusi 1891. Desentralisasi fiskal terjadi pada saat krisis utang tahun 1980-an, serta mendesaknya kebutuhan untuk melaksanakan penyesuaian struktural dengan menurunkan defisit anggaran pemerintah federal dan menyebarkan sebagian beban penyesuaian tersebut ke pemerintah regional. Kedua gelombang desentralisasi Meksiko juga dimulai pada akhir tahun 1980-an, pada saat terjadinya krisis utang bersama dengan program privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Desentralisasi Bolivia pada tahun 1994 yang mengakui bentuk organisasi kedaerahan dan partisipasi warga negara di daerah disebabkan kombinasi antara tekanan dari pemerintah lokal dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga-lembaga internasional. Tahun 1996, di Senegal merupakan desentralisasi yang terkenal di Afrika. Kepala Dewan Desa harus lebih bertanggung jawab kepada konstituen mereka, dan pemerintah regional dibentuk untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan regional. Sedangkan untuk di Asia, desentralisasi berjalan seiring dengan demokratisasi. Yang ketiga, C. Partisipasi pembangunan. Partisipasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia. Kelemahan potensial atau keterbatasan yang terkandung dalam partisipasi murni ini ialah
Yang pertama, negara-negara miskin perlu membuat keputusan kebijakan dan mendapatkan langkah pertolongan dengan segera. Yang kedua, orang yang kurang sehat dan tidak terampil kemungkinan tidak akan mampu berpartisipasi secara efektif dalam proyek pembangunan. Yang ketiga, biaya waktu. 4. Peranan LSM dan dalam pembangunan. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM merupakan organisasi nirlaba yang sering terlibat dalam penyediaan dana bantuan dan teknis di negara-negara berkembang. Beberapa LSM didirikan untuk menangani isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan. Ada 7 jenis keunggulan kooperatif organisasional yang tumpang tindih saling memperkuat dalam baik internasional atau nasional, atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Yang pertama yaitu inovasi. LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyarakat miskin, yang ditunjang oleh kerjasama yang erat. Yang dalam bidang pendidikan, LSM merintis pendidikan non-formal, kampanye pemberantasan buta aksara di masyarakat, teater edukasi di pedesaan, penggunaan teknologi komputer di daerah kumuh perkotaan, dan membuat teks video musik pusat komunitas untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas program. Fleksibilitas artinya sebagai inovasi lokal atau adaptasi kecil dari inovasi program untuk memenuhi kebutuhan khusus. LSM mempunyai fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan struktur program ketimbang pemerintah. Namun, ada batasnya karena LSM mempunyai kecenderungan untuk menyesuaikan program mereka agar sesuai dengan pendanaan yang tersedia atau disebut tangkapan donor atau donor capture. Yang ketiga, pengetahuan teknis khusus. LSM internasional dapat menarik pengalaman banyak negara yang mungkin dapat menawarkan berbagai kemungkinan modal pengentasan kemiskinan pada suatu negara. Keterampilan teknis dapat digunakan untuk mengembangkan respon yang efektif untuk menangani perangkap kemiskinan. Yang keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Contohnya, fasilitas kesehatan publik lokal, pendidikan non-formal, penyediaan fasilitas telekomunikasi dan komputer khusus di desa, modifikasi dan integrasi praktik-praktik hukum dan pemerintahan tradisional, penciptaan pasar lokal, dan lain-lain. Yang kelima, perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. Program LSM dan OBK yang ditargetkan termasuk pelatihan, bantuan dengan pengembangan organisasi, upaya untuk mengubah karakteristik budaya yang tidak kooperatif, dan memulai tindakan seperti menertibkan komunitas dan barang milik bersama. Dapat membantu mengatasi masalah kelola barang milik bersama. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. LSM dapat meraih kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi lainnya dari seluruh pihak utama yang terlibat, termasuk golongan miskin, pemerintah lokal dan nasional, negara berkembang, dan para donatur. Kepercayaan berkaitan dengan kemampuan advokasi yang efektif. Yang ketujuh, representasi dan advokasi. Tanggung jawab LSM dalam mempresentasikan kebutuhan kaum miskin mencerminkan peran advokasi termasuk OBK. Kaum minoritas mungkin membutuhkan proteksi khusus dalam demokrasi yang mewakili kaum mayoritas, dan proyeksi konstitusional yang ada tidak selalu mencukupi. Terlepas dari resiko penggelapan atau pelanggaran hukum lainnya, LSM juga rentan terhadap kelemahan yang disebut dengan kegagalan sukarela. Kegagalan sukarela adalah ketidakmampuan organisasi non-pemerintahan dan sektor masyarakat untuk secara luas dan efektif mencapai tujuan sosial dalam bidang yang ditekuni di mana mestinya mereka memiliki keunggulan kooperatif. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan kepada Trisanti. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Apabila salah ucapan, salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.